Selamat pagi Jemaat. Saya sungguh senang hari ini bisa berada di sini untuk membagikan khotbah pada pagi hari ini. Maafkan suara saya kalau agak sedikit serak, bawaan lahir. Ya, saya yakin ini Desember, waktu di mana mungkin sebagian dari kita udah mulai rileks di pekerjaan kita. Tapi biarkan semangat kita nggak padam, dan kita terus-menerus ambil tema kita di bulan ini untuk bisa bertumbuh lagi more and more. Mungkin kita juga bisa ambil kesempatan ini bahkan untuk melihat tahun depan, masuk ke 2024, kita juga punya visi dengan goal yang jelas apa yang kita mau bertumbuh. Sebelum saya mulai khotbah saya pada pagi hari ini, saya mau mengundang kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk kebaikan Kau, selalu baru setiap hari Tuhan. Mengizinkan kami Tuhan hari ini untuk berkumpul lagi Tuhan, bisa mendengarkan firman Kau Bapak. Tuhan, biarkan hari ini Tuhan sehingga Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Biarkan setiap kata-kata yang keluar itu bisa pleasing Tuhan. Untuk Engkau, terutama juga untuk jemaat Engkau Tuhan. Saya bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini, biarkan Engkau yang pimpin Tuhan. Ibadah ini sampai selesai dan hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul daripada khotbah saya hari ini adalah Removing the Limitation on Love. Bagaimana di saat kita mau bertumbuh more and more, khususnya dalam kita mengasihi, kita juga tahu bagian-bagian apa yang kita perlu rubah, sehingga kasih kita bisa terus bertumbuh dan gak terlimitasi lagi dengan keadaan yang ada, dan mungkin juga dengan kondisi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan belajar dari jemaat di Tesalonika melalui buku 1 Tesalonika. Saya mau share sedikit background. Mungkin kita kemarin udah dengar sedikit, di Kisah Rasul 17 kita sama-sama tahu bahwa ini perjalanan Paulus yang kedua. Paulus pergi pertama ke Filipi, lalu dia pergi ke Tesalonika. Di sana dia hanya punya kesempatan 3 sabat atau mungkin 3 minggu untuk berinteraksi, membangun, dan membentuk jemaat di Tesalonika sampai dia dipersecute untuk dia pindah, pergi lagi ke Berea. Dan Tesalonika, Berea, dan Filipi ini satu region, Makedonia. Dan sering di surat 1 Tesalonika kita akan mendengarkan tentang region Makedonia dan juga region Akaya. Sampai Paulus pergi ke Athena, masih di Kisah Rasul 17, di situ juga Paulus mulai concern dengan jemaat di Tesalonika. Karena nggak banyak waktu yang dia bisa luangkan bersama dengan mereka, dia mengirim Timotius untuk bisa ngecek kira-kira bagaimana pertumbuhan dari jemaat ini. Dan Timotius datang membawa satu good news. Paulus mendengar dan ter-encourage dengan bagaimana jemaat di Tesalonika bertumbuh. Dikatakan dengan waktu yang singkat mereka menjadi imitators of Paul. Sama seperti Paulus menjadi penurut Kristus. Mereka mengambil semua yang diajarkan dan dihidupi, bahkan mereka menjadi teladan dan jadi model sampai di seluruh region dari Makedonia dan Akaya. Dan di dalam buku 1 Tesalonika ini, Paulus berulang-ulang minta bahwa, ayo mereka udah bagus, tapi mari bertumbuh lagi more and more dalam faith dan dalam love. Dan beberapa bulan berikutnya, Paulus tulis lagi surat di 2 Tesalonika. Kalau kita bisa lihat di sini, Paulus mendengar another good news lagi. Dikatakan, iman mereka growing more and more, dan love mereka untuk semua orang itu increasing. Luar biasa ya, kita lihat ini jemaat yang begitu luar biasa. 3 minggu waktunya mereka bisa jadi jemaat yang menyerupai dengan teladan Paulus. Di-encourage lagi, mereka bertumbuh lagi, semakin mirip lagi dengan Tuhan. Dan maka dari itu kita mau belajar sama-sama hari ini dari jemaat yang luar biasa ini. Di buku 1 Tesalonika ada sama sekali lain diberikan teguran-teguran, tapi ini satu-satu jemaat yang begitu luar biasa bertumbuhnya dan juga begitu luar biasa spesial buat Paulus. Bahkan Paulus sendiri menggambarkan bagaimana hubungan yang dia lihat dengan jemaat itu adalah seperti hubungan seorang ibu kepada anak-anaknya. Atau seorang ayah kepada anak-anaknya. Satu koneksi yang begitu luar biasa, di mana dia mengasihi dan mencintai jemaat di Tesalonika. Jujur hari ini untuk
mungkin kita semua yang melayani Tuhan, di saat kita melihat ministry kita, itu rasanya kayak anak sendiri. Di saat ministry itu bertumbuh, kita bisa lihat banyak orang yang giving, ada kualitas karakter Kristus di dalam ministry tersebut. Joy yang kita dapatkan itu sama seperti kalau kita lihat anak kita bertumbuh dan bahkan membanggakan. Tapi karena kasih yang begitu besar juga, kalau kita hari ini lihat anak kita nggak bertumbuh, atau mungkin sakit, kita juga merasakan kesedihan yang luar biasa. Karena itu, saya yakin kenapa Paulus kirim Timotius, karena dia pengen tahu kondisi daripada jemaat tersebut, karena dia sangat-sangat mengasihi jemaat di Tesalonika. Dan kalau kita lihat di sini, Paulus sangat mau anaknya bisa bertumbuh, dan bertumbuh lagi. Karena dia tahu ada potensi yang besar yang dia lihat daripada jemaat tersebut. Saya jujur hari ini bersyukur kalau kita melihat satu sama lain ada di ruangan ini, yang mau membagikan hidupnya, hatinya, untuk melayani satu sama lain, dan juga untuk yang hari ini bisa jadi usher, multimedia, song ministry, dan semua orang yang hari ini mau melayani Tuhan. Tapi selalu ada ruangan untuk bertumbuh. Karena selalu ada potensi yang Tuhan dan Paulus juga mungkin lihat daripada kita masing-masing di sini. Nah, saya mau encourage kita hari ini untuk bisa terus-menerus melihat bahwa ada potensi yang kita bisa gali untuk bertumbuh. Kita sama-sama tahu ada ini outline yang kita lihat, akan kita pelajari sama-sama dari buku 1 Tesalonika. Pendeta Harlem minggu lalu sudah berbicara tentang bagaimana 1 Tesalonika 1 mengajar kita tentang declaration of faith. Dan hari ini saya akan berbicara sedikit tentang demonstration of love. Bagaimana kasih itu bisa terpancarkan dan didemonstrasikan melalui hidup Paulus dan juga hidup jemaat di Tesalonika. Tapi kenapa hari ini kita masuk dengan tema demonstration of love? Apa yang terjadi pada saat itu di jemaat Tesalonika sampai buku 1 Tesalonika 2 itu menunjukkan tentang demonstration of love. Saya mau mulai dengan lihat ayat ini. Kita sama-sama saat itu dari 1 Tesalonika, saya yakin saya nggak perlu baca semua ayatnya. Tapi kalau kita lihat, Paulus menulis surat ini karena ada satu respons yang dia mau berikan. Karena ada beberapa orang yang mau mencoba untuk merusak reputasi Paulus. Dikatakan bahwa motivasi Paulus untuk mengasihi jemaat Tesalonika itu adalah lahir daripada kesesatan. Motivasinya itu tidak murni. Dia penuh dengan tipu daya, menyukakan manusia, bermulut manis. Dia juga greedy atau tamak, dan dia mencari pujian dari manusia. Bayangkan hari ini di saat kita memberikan hati kita untuk seseorang, tapi kita mungkin difitnah seperti ini. Bagaimana rasanya? Dan Paulus menulis respons ini dengan tujuan untuk mengingatkan kembali bahwa dia datang ke sana bukan dengan motivasi yang buruk, tapi benar-benar karena dia punya kasih yang begitu luar biasa untuk jemaat di Tesalonika. Yang saya suka bagaimana cara Paulus mendemonstrasikan itu. Dia share berkali-kali tentang kamu tahu. Dia gunakan kata-kata you know. Dan dia ulang lagi dengan surely you remember, kamu pasti ingat. Dan juga kamu adalah saksi, you are witness. Kenapa Paulus gunakan ini? Karena dia nggak perlu jelasan terlalu panjang. Dalam 3 minggu waktu yang dia spend dengan jemaat di Tesalonika, dia mengingat kembali bagaimana hubungan yang mereka miliki. Dan bagaimana kasih itu mereka rasakan selama 3 minggu tersebut. Jadi bukan dengan argumen, tapi dia mengingat kembali tentang pengalaman yang dia sudah lewati sama-sama dengan jemaat di Tesalonika. Karena itu hari ini saya mau share 2 hal yang kita bisa sama-sama pelajari dari jemaat di Tesalonika. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam kasih kita. Dan kalau hari ini ada hal yang melimitasi kasih, kita bisa belajar dari prinsip daripada kasih dan juga pattern atau model daripada kasih yang kita akan pelajari sama-sama di buku ini. Untuk yang pertama, kalau kita lihat di buku Tesalonika 2, di sini kita bisa lihat ada mungkin 3 jenis orang. Ada orang yang
memikirkan tentang dirinya sendiri, atau adalah self-pleaser, semua tentang diri dia, kepuasan dia. Ada juga orang yang people pleaser, dikatakan menyukakan manusia. Hidupnya tergantung daripada pujian atau penerimaan dari orang lain. Dan ada yang ketiga, yaitu adalah God pleaser. Orang yang menyukakan Allah, karena dia tahu bahwa Allah yang menguji hati, mengerti hati, dan paling tahu motivasi kita yang terdalam. Kita hari ini bisa mengasihi, tapi apa yang menjadi motivasi dan alasan kita mengasihi? Apakah hari ini Kristus yang menggerakkan kita, atau kita sibuk mau please orang lain? Jujur saya sama istri saya sebelum khotbah di sini, hal yang kita doakan adalah jangan sampai saya berbicara untuk memuaskan orang. Tapi biar Tuhan yang puas dalam dia mendengarkan pesan ini. Dan kita bisa lihat bahwa di saat kita menjadi God pleaser, atau orang yang mau menyukakan hati Tuhan, akan jadi satu perbedaan yang begitu luar biasa di saat kita melihat self pleaser atau people pleaser. Orang yang benar-benar mau memuaskan Tuhan hari ini, dia bisa memberi bukan hanya dalam dia kecukupan, tapi walaupun dia sangat-sangat kekurangan. In scarcity, dia bisa berikan itu. Hari ini orang yang self-pleaser, orang yang memuaskan diri dia sendiri, kebanyakan mungkin gak giving, tapi masih bisa giving. Kalau dia punya banyak. Mungkin dia mau berikan lagi supaya Tuhan bisa tambahkan lagi buat dia. Ya, itu bisa jadi motivasi kita dalam memberi. Tapi juga kita mungkin bisa jadi people pleaser. Bagaimana kita melakukan sesuatu kalau dilihat orang. Kita jadi orang yang berbeda, kita bisa giving di satu tempat, tapi di tempat lain kita nggak giving. Di kantor kita bisa giving, karena orang-orang lihat kita. Tapi di saat kita lagi lihat orang yang membutuhkan, kita bisa dingin kasihnya. Karena kita fokus kepada bagaimana persepsi orang akan kita. Giving not in humility, tapi in vanity. Giving dengan berfokus kepada bagaimana cara orang melihat kita. Tapi di saat kita menjadi God pleaser, gak perlu ada orang yang puji kita, gak perlu ada yang lihat kita. Gak perlu hari ini di saat kita berkelimpahan, bahkan dalam kekurangan, kita bisa memberi. Tapi yang terutama, memberi itu atau mengasihi itu bukan lagi jadi secondary, tapi jadi prioritas. Bayangin hari ini kalau kita lihat mengasihi itu adalah satu keharusan, di mana gak perlu ada yang paksa, dan bahkan apapun akan rela kita lakukan untuk kita mengasihi orang lain. Kalau kita nggak mengasihi orang atau kita nggak memberikan kepada orang, itu membuat kita nggak nyaman, karena itu prioritas. Karena kita tahu kalau kita nggak lakukan itu, kita nggak memuliakan Tuhan, kita nggak pleasing Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak hari ini orang yang melihat memberi atau mengasihi itu menjadi hal yang secondary. Kalau ada kesempatan, kalau kondisinya bagus, bukan karena dia benar-benar berfokus dengan apa yang Tuhan lihat dalam diri dia. Untuk itu, brother sister, saya mau hari ini untuk kita sama-sama belajar kualitas-kualitas daripada God pleaser, yang kita bisa lihat juga di 1 Tesalonika 2. Di 1 Tesalonika 2 ayat 13, dikatakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucapkan syukur kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Satu kualitas Tesalonika yang begitu luar biasa yang Paulus adalah bagaimana mereka menerima firman Tuhan sebagai, kata-kata Paulus sebagai firman Tuhan sendiri. Saya pas lihat ini, saya mikir jemaat Berea berarti lebih hebat lagi ya. Karena di Kisah Rasul 17 dia bilang jemaat Berea lebih lagi menerima firman Tuhan. Tapi di sini saya bisa lihat jemaat Tesalonika, mereka mencari kebenaran. Mereka haus dan lapar akan kebenaran, mereka seek the truth. Tapi nggak hanya seek the truth, mereka juga strive for the truth. Banyak dari kita hari ini kita pengen tahu kebenaran firman Tuhan. Kita sibuk dengan doktrin, mau belajar dalam, tapi itu nggak mengubahkan hidup kita. Sedangkan di jemaat Tesalonika, Paulus bisa bilang bahwa bukan hanya mereka menerima firman, tapi firman itu bekerja dan hidup dalam mereka masing-masing. Saya mau kita sama-sama pikirkan hari ini. Seberapa sering kita bisa terima nasihat dari orang lain?
Bro, gak usah buka firman deh. Kadang-kadang ada orang ngomong gitu loh, gak usah buka firman deh. Firman aja gak mau dibuka. Kita kasih masukan ke orang lain. Kita care. Kita mau dia bertumbuh. Tapi seberapa sering hari ini, di saat kita terima masukan tersebut, kita mau mencari kebenaran. Kita mau bertumbuh akan kebenaran itu. Jujur saya dulu orang yang sangat susah terima feedback. Salah satu coping mekanisme saya itu defensif. Saya dengerin orang, saya langsung pikirin pembenaran-pembenaran, bagaimana saya bisa buktikan bahwa saya nggak seperti itu. Mama saya tahu, istri saya apalagi. Ya. Tapi jujur dengan saya mau please Tuhan. Walaupun sakit dengarnya. Tapi di saat saya pikir-pikir lagi, ini sesuai nggak ya dengan apa yang Tuhan mau? Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Itu yang harusnya jadi motivasi kita untuk bertumbuh. Dan bukan kita ignore pertumbuhan itu karena, saya nggak suka dia cara ngomongin tentang saya. Dia nggak tahu apa yang udah saya lewatin. Dia nggak tahu apa yang udah saya berikan. God pleaser itu mau seek the truth. God pleaser itu mau strive for the truth. Dan seringkali hari ini yang membuat kita nggak mau bertumbuh, nggak melihat kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah karena kita nggak mau merubah pola pikir kita. Saya mau kita bayangin hari ini kalau Tuhan kasih satu blueprint. Bagaimana Tuhan bilang tingkatan love itu harusnya seperti seperti gedung 30 lantai. Ya kan, di dalam petak tanah yang kita punya hari itu. Lalu, kondisi love kita ini hanya seperti rumah 2 lantai. Kita mau bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tapi kita nggak mau rubah, kita nggak mau rusak strukturnya, kita nggak mau hancurkan gedung itu, kita mau renovasi, bukan rebuilding. Kita tambahkan, tapi nggak akan pernah sampai dengan apa yang Tuhan intensikan. Kenapa? Karena kita nggak mau lepas pemikiran-pemikiran kita yang lama. Jujur hari ini dalam mengikut Kristus, buat saya secara pribadi, saya harus hilangkan semua yang saya udah tahu, dan belajar kembali apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Dalam kita melihat pasangan hidup, dalam kita melihat pengaturan waktu kita, beristirahat, memilih apa yang baik atau yang buruk. Sejauh apa kita gunakan pengalaman kita, pemikiran kita sendiri, atau firman Tuhan. Karena itu akan sangat membedakan kualitas dari mana kita bisa bertumbuh dan mengasihi satu sama lain. Yang ketiga tentang God pleaser, ini yang saya benar-benar suka. Karena di saat saya lihat 2 Korintus 5, ayat 1-5, bahkan di 2 Korintus itu sendiri, ada satu lagi cerita tentang jemaat-jemaat di Tesalonika, khususnya di Makedonia. Dikatakan ini saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui daripada kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Kita sama-sama lihat ya, jemaat-jemaat di Makedonia tadi, isinya ada Filipi, ada Tesalonika dan juga ada Berea. Dan Tesalonika itu menjadi bukan hanya capital city, tapi juga model buat jemaat di Makedonia dan Akaya. Saya sangat yakin hari ini kalau Paulus lagi ngomong jemaat di Makedonia, salah satu yang muncul mungkin yang benar-benar shining itu adalah jemaat di Tesalonika. Dan ini attitude mereka dalam mengasihi, dalam memberi. God pleaser satisfied by the truth. Bersukacita dalam memberi. Merasakan satu kepuasan dalam dia memberi. Saya tanya sama kita hari ini sama-sama. Kapan kita merasa puas? Bisa kita bisa giving. Kapan terakhir kali kita merasakan itu? Apa dalam memberi mulai jadi beban? Apakah kita mulai memberi mulai dengan setengah hati? Atau bisa kita memberi karena itu keharusan? Atau kita tahu dalam setiap hal yang kita lakukan,
kita terkoneksi dengan Tuhan karena kita please God. Kita tahu itu menyukakan hati Tuhan. Dan kita sendiri pun bersuka cita. Hari ini pasca COVID, kasih orang bisa mulai dingin. Kadang kita bisa mulai hitung-hitungan. Misal kita mau memberi kepada orang lain. Kita bisa sebelum memberi mungkin pikir-pikir lagi. Sejauh apa kita memberi sama orang. Tapi jujur di sini kita bisa lihat satu attitude yang berbeda. Karena orang-orang di Makedonia, di Tesalonika, mereka melihat satu urgency untuk bisa membantu karena mereka mengasihi Tuhan. Kalau kita sama-sama lihat di 2 Korintus, Paulus bilang kepada jemaat di Korintus bahwa tujuan daripada dia share tentang jemaat di Makedonia ini bukan sebagai perintah supaya mereka memberi, tapi untuk menguji keikhlasan hati mereka. Berarti sehari ini saat kita mendengar firman Tuhan, apakah iman kita teruji? Keikhlasan hati kita teruji untuk melihat, wow, saya mau jadi seperti jemaat di Makedonia. Memberi bukan hanya dalam kekurangan, tapi dalam kelimpahan, tapi dalam kekurangan sekalipun. Kenapa? Bukan karena dia mau dilihat orang, atau bukan karena dia terlalu kebaikan, tapi karena dia tahu itu adalah isi hati Tuhan. Mereka memberikan diri mereka, bukan harta. Paulus bilang mereka memberikan diri mereka. Hidup mereka berikan untuk Tuhan. Dan pertama-tama untuk Tuhan, kenapa? Karena mereka tahu. Orang yang mereka banggakan, orang yang mereka buat senang itu bukan orang-orang lain, tapi Tuhan sendiri. Saya khususnya mau berbicara dengan kita hari ini mungkin di saat kita melihat jemaat-jemaat kita di Indonesia. Di Jakarta, kita ini punya privilege, punya ini semua fasilitas yang kita bisa nikmatin sekarang. Bahkan saya sudah lebih dekat dengan jemaat karena panggungnya udah dimajukan. Sebentar lagi kita mau Natalan. Dalam persiapan Natal saya ngobrol sama Bro Jordan. Salah satu yang kita lagi cari itu adalah punya sound monitor. Kita pikirin budget juga lah pasti ya. Saya tanya, bro kita bisa pinjam aja nggak dari gereja lain? Mungkin di Tangerang, mungkin di Bogor. Wah susah bro, cuman Jakarta yang punya katanya. Ya ini juga kalau kita mau sewa susah nih, kita harus cari lagi, dibilang begitu. Saya pikir ya, wah Jakarta tuh sangat privilege ya, kita punya bahkan untuk song ministry yang kita bisa nikmati hari ini, bukan hanya pemusik yang luar biasa, tapi mereka punya privilege yang sama dengan kita. Dan Paulus katakan di sini di 2 Korintus 5 bahwa apa? Dengan mereka memberi, tujuannya adalah untuk punya equality, kesetaraan. Bahwa dalam kelebihan kita bisa memberikan kepada orang yang berkekurangan, supaya mereka juga bisa merasakan kasih Kristus. Saya undang kita untuk baca juga 2 Korintus 5, melihat bagaimana dalam memberi, orang yang menerima pemberian Tuhan itu juga bisa melihat kerja Kristus dalam hidup mereka. Hal ini berulang-ulang dalam pasca COVID, masa COVID. Kemarin kita single retreat juga, melihat orang-orang yang hari ini memberi, itu benar-benar meng-encourage kita. Dan yang paling penting, bukan adalah jumlah pemberiannya. Tapi bagaimana hari ini Tuhan menggunakan hati kita untuk terus sensitif, mengasihi satu sama lain. Saya suka quote ini, mungkin kita pernah dengar quote ini, tapi saya mau emphasis lagi, saya mau ulang lagi, highlight, garis bawahi, kalau isi saya bilang berkali-kali, ya untuk kita bisa lihat bahwa bukan jumlah pemberian kita, tapi hati yang kita gunakan, yang kita berikan, that put into giving, itu yang paling penting. Saya mau bicara khususnya dengan persembahan kasih kita, janji kita pada Tuhan hari ini. Apakah kita care dengan jemaat-jemaat kita di Nusantara? Apa kita hari ini mau memberi, bukan karena kita pernah melihat mereka, atau mereka akan memberikan pujian kepada kita. Tapi karena kita tahu itu bisa memberikan Tuhan sukacita yang luar biasa. Saya mau encourage kita semua. Saya yakin hari ini kita semua jemaat yang mau memberi, jemaat yang mengasihi Tuhan. Saya mau encourage kita hari ini untuk kembali lagi, punya sukacita dalam memberi. Dan benar-benar bisa kita ambil momen untuk memberi kepada Tuhan. Kita tahu, kita lakukan itu pertama-tama untuk Tuhan. Amin. Poin kedua yang saya mau bicarakan adalah bukan hanya prinsip, tapi Paulus juga jelaskan tentang pola atau pattern daripada kasih tersebut. Di 1 Tesalonika 2 ayat 7-9, dikatakan kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati
anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Ini ayatnya berulang. Slide saya tadi ada diedit, sorry ya. Paulus berikan satu analogi, bukan hanya sebagai ibu, tapi juga a nursing mother, ibu yang mengasuh. Anaknya bukan anak yang besar, anaknya masih kecil. Kira-kira kayak gini anaknya. Dan kenapa Paulus pakai analogi ini? Karena di saat masih bayi seperti ini, care yang diberikan itu jauh lebih besar daripada anak yang udah dewasa. Saya tadi mau putar satu lagu yang dinyanyikan sama anak saya tentang kasih ibu. Ya, kita semua tahu mungkin lagu itu ya. Hanya memberi, gak harap kembali, bagai saya nggak bisa nyanyi makanya saya nggak nyanyi di sini. Ya, bagai sang surya. Nah, kalau kita lihat di sini, Paulus juga bilang dia hanya sebagai seorang ibu, dia hanya mau memberi, dan dia nggak mau jadi beban, dia nggak harapin apapun daripada anaknya. Segitu besarnya dia mengasihi dan sebagai a nursing mother. Paulus bukan seorang ibu, mungkin dia nggak punya anak juga. Saya juga bukan seorang ibu, jadi saya hari ini bisa bilang bahwa saya nggak benar-benar mengerti jadi seorang ibu. Tapi saya lihat istri saya dalam membesarkan anak. Dan bersyukurnya di saat masuk ke full time, kita juga bisa punya waktu untuk bergantian, jaga anak. Jadi saya tahu rasanya hari ini, di saat kita menjaga anak yang masih kecil ini seperti apa susahnya. Ini satu makhluk hidup yang bergantung sama kita. Gak ada satu hal apapun yang dia bisa lakukan tanpa kita. Dia nggak bisa ganti baju sendiri, nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa makan sendiri. Kalau kebalik aja nggak bisa dibalikin sendiri. Kadang masih oglek-oglek gitu. Gak ada satupun. Jadi di saat kita mau membesarkan anak tersebut, apalagi dalam waktu-waktu yang krusial itu, hidup kita harus kita berikan kepada anak tersebut. Waktu, atensi kita, semuanya harus kita berikan. Kita bisa kurang tidur. Bahkan anak kita baru 1 minggu ini roller coaster karena anak kita bergantian sakitnya. Mungkin orang tua di sini bisa rasakan itu ya, yang satu sembuh, yang satu sakit lagi. Terus satu sakit lagi, sembuh sakit lagi. Kok nggak habis-habis kayaknya. Ya, kita rasakan itu. Bangun pagi, muntah gitu ya. Kita terus-menerus masih membagikan hidup kita pada anak kita. Nah itu rasa kasih yang begitu besar yang hari ini mungkin paling menyerupai agape love yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Nah, banyak bahkan hari ini orang-orang yang nggak mau jadi seorang ibu. Kita bisa lihat semakin lama semakin sedikit orang mau jadi ibu. Kenapa? Karena mereka nggak bisa membagikan diri mereka untuk orang-orang tersebut. Aduh nanti badanku jadi gendut. Sorry, ada yang mikir gitu kan? Ada yang bilang, aduh lifestyle saya nanti berubah kalau punya anak. Karir saya gimana kalau saya punya anak? Kenapa? Karena demanding. Punya anak itu susah. Require consistent, hardship. Dan Paulus tahu bahwa ini adalah satu model di mana kita bisa belajar untuk mengasihi. Saya sendiri, di saat saya hari ini punya anak, saya tahu banyak karakter yang berubah. Ya saya hanya bisa pelajari melalui hubungan saya dengan anak saya. Di mana saya bisa menyelami hati Tuhan, dan juga pikiran Tuhan dalam memberi di saat saya masuk ke dalam parenting. Saya mau bagikan beberapa hal tentang pola yang Paulus mau ajarkan, yang membantu kita hari ini untuk bisa remove limitasi-limitasi kita dalam mengasihi. Di sini kita lihat bahwa Paulus bilang, dia membagikan bukan hanya Injil, tapi juga hidup dia sendiri. Karena dia mengasihi jemaat di Tesalonika. Bukan waktu, bukan hanya doktrin, tapi hidupnya diberikan. Dan dia juga katakan bahwa kamu adalah saksi betapa saleh, adil, dan tidak bercacatnya Paulus, Timotius, dan Silas waktu itu berlaku di antara kamu. Kita dalam membesarkan anak hari ini suka dengar, jangan kasih
instruksi aja, tapi hidupi. Ya, action speaks louder than word. Susah kalau hari ini kita minta anak kita lakukan sesuatu, tapi kita sendiri nggak hidupin itu. Karena nggak jadi contohan buat anak-anak kita. Saya pikir, saya nggak akan ada masalah jadi orang tua kalau gitu. Sombong. Kan hidup saya mau mencoba benar nih gitu ya. Masa sih hari ini kalau kita hidup dalam Tuhan, cinta firman Tuhan, anak-anak kita nggak jadi bagus besarnya. Tapi saya belajar juga ternyata bukan hanya menghidupi doang, tapi koneksi. Itu penting banget. Saya bisa sibuk ministry hari ini, apalagi saya orangnya tuh pengen banget pakai waktu itu untuk produktif. Kasih makan anak, mandiin anak, karena menurut saya buang-buang waktu. Apalagi anak saya yang pertama itu makannya susah banget. Aduh, 1 jam lebih kadang kita diemut, di mulutnya bisa 15 menit, 1 suap. Tapi jujur, waktu yang hari ini, gimana anak kita bisa lihat hidup yang kita hidupi, kalau kita nggak bagikan hidup kita, kalau kita nggak walk with them, benar-benar berjalan bersama dengan mereka dan punya koneksi sama mereka. Bahkan riset hari ini mengatakan bahwa orang bisa bertumbuh, termotivasi, bahkan jadi imitators tadi. Bukan hanya dia lihat kehidupan daripada orang-orang terdekat dia, tapi dari hubungan yang dia miliki. Saya mau tanya sama kita hari ini. Kadang kita jauh lebih bagus dalam membantu orang karena kita nggak hanya besar di mulut, kita juga hidupi itu. Tapi sejauh apa kita membagikan hidup kita hari ini dengan orang-orang yang kita kasihi? Mungkin dengan keluarga kita, teman-teman kita, pasangan, atau juga dengan ministry kita. Kita bisa sibuk. Dan kita bisa sibuk untuk mencari tahu yang benar, tapi mungkin kita nggak bagikan hidup kita hari ini. Kita nggak kasih waktu, dan bahkan kita nggak kasih waktu yang berkualitas. Saya mau encourage kita untuk belajar dari Paulus hari ini, dan juga dari jemaat Tesalonika. Ya, anak-anak akan mengikuti contohan kamu, lebih daripada mengikuti nasihat kamu. Tapi dia nggak akan bisa mengikuti contohan kamu, kalau dia nggak berjalan bersama dengan kamu. Saya mau encourage kita untuk luangkan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan berikutnya adalah Paulus juga memberitahukan bagaimana dia hidup bukan hanya seperti seorang ibu, tapi juga seperti seorang bapak. Dan ditekankan sama dia hari ini bahwa seperti bapak terhadap anak-anaknya, Paulus bisa menasehati, menguatkan hati, dan juga bisa meminta dengan sangat. Encouraging, comforting, atau urging. Administrasi, atau bagaimana kita cara, itu juga penting sama dengan intensi kita. Kadang kita terlalu fokus sama motivasi kita, kita lupa bagaimana itu efek orang lain. Kan yang penting niat saya baik. Saya sama adik saya 2 orang yang berbeda. Mama saya bisa ngomong sekali sama dia bisa lakukan, dia obey. Walaupun agak gondok. Saya dibilangin berkali-kali mungkin gak akan lakukan itu. Orangnya rebellious. Karena itu saya tahu kenapa anak-anak saya juga begitu. Bukan karena Angel kok, pasti. Ya, karena saya. Gitu ya. Satu agak cengeng, yang satu lagi keras kepala. Ya. Kadang kita nggak bisa pakai satu cara yang sama untuk orang yang berbeda. Hari ini kita mau mengasihi orang lain, tapi kita menggunakan satu cara yang sama untuk mengasihi orang, dan kita bilang apa? Karena intensi dan niat kita bagus, ya dia harus terima dong. Dia harus berubah dong. Sedangkan Paulus sendiri mengajarkan bahwa ada beberapa cara hari ini untuk kita membantu mengasihi orang. Kita bisa encourage, kita bisa comfort, tapi juga kita bisa urge. Atau kita bisa meminta dengan sangat. Kadang, di saat orang harusnya di-urge, kita bukannya urging, malah kita comforting. Sayang-sayang gitu ya. Kadang ada yang harusnya disayang-sayang. Karena dia tahu mungkin deep down dia udah punya keyakinannya, dia perlu support untuk dilakukan itu, tapi kita malah marah-marahin dia. Jujur hari ini, saya tipe orang yang tegor. Apa-apa tegor. Ya kan, beda sedikit dari firman tegor. Marahin lagi gitu. Karena mama saya enggak lah bercanda ya, Maya. Enggak. Karena mama saya begitu. Enggak. Sekalian ada kesempatan nih buat bercandain mama gitu.
Tapi saya orangnya begitu, garis keras, maunya tegur-tegur orang terus. Kadang ada orang yang udah punya keyakinan yang perlu dibantu, saya tegur. Bukannya dia mau ikut Tuhan, malah makin lemah. Ya kan? Ada yang harusnya dinasihati baik-baik, saya udah keluar urat sama mereka. Akhirnya nggak mau ikut Tuhan juga, nggak mau berubah juga. Nah saya hari ini mau tanya sama kita, bagus untuk kita mengasihi, untuk kita punya intensi dalam mengasihi. Tapi apa kita peduli dengan bagaimana cara kita membangun satu sama lain? Saya selalu diajarkan, kalau saya telepon Ko Budi sambil lagi marah-marah, apa yang membangun bro? Sabar. Selalu itu, sabar, apa yang membangun? Saya diminta untuk memikirkan bukan tentang intensi saya, tapi bagaimana seseorang itu bisa termotivasi untuk bertumbuh. Kalau saya benar-benar mengasihi seseorang, saya bukan hanya fokus dengan niatan saya, tapi juga dengan administrasinya. Bagaimana saya bisa membantu mereka untuk live up to their potential. Di sini dikatakan, children will listen to you after they feel listened to. Anak-anak akan mendengar kamu jika mereka merasa didengarkan. Seringkali kita ada dalam mengasihi orang, kita nggak ambil waktu untuk mendengarkan. Dan kita sibuk berbicara. Saya mengundang kita hari ini untuk kita bisa remove limitasi kita. Bukan hanya intensi, tapi kita mulai mendengarkan. Bagaimana kita bisa mengasihi orang? Ada nggak cara-cara yang mungkin hari ini juga merubah karakter kita, merubah kita secara personal, untuk bisa mengasihi orang tersebut. Dan saya yakin hari ini saat kita mau berubah, orang yang tadinya nggak merasakan kasih itu, mereka bisa merasakan kasih tersebut. Dan yang terakhir, yang saya mau bagikan hari ini adalah bagaimana kita juga bisa punya satu determinasi terlepas daripada kondisi. Di buku 1 Tesalonika 1, kalau kita mundur sedikit, Paulus katakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Work produced by faith, dan labor prompted by love. Work dan labor, dua hal yang berbeda. Di saat saya hari ini menjadi seorang suami, karena saya punya iman ini, saya hidupin kehidupan seorang suami. Saya nggak menikah lagi, saya nggak punya selewengan, misalnya gitu ya. Di saat saya hari bekerja, saya juga ikutin SOP pekerjaan saya. Keyakinan memunculkan perubahan hidup. Ya, di saat saya punya faith, ada work yang muncul di sana. Tapi labor ini sesuatu yang lain lagi. Kalau kita lihat di bahasa Greeknya atau Yunaninya, itu adalah kopos. Ya, pekerjaan yang begitu menyulitkan dan begitu penuh dengan pekerjaan dan sampai diasosiasikan dengan juga memukul dada dengan kesedihan yang luar biasa. Beating breast with grief. Capek rasanya. Ya. Hari ini di saat kita punya iman, kita bisa memberi, kita bisa menginjil, kita bisa ikutin firman Tuhan, kita bisa care dan peduli sama hidup orang lain. Tapi kedalaman dalam kita mengasihi orang, labor itu sesuatu yang kadang-kadang nggak kelihatan hasilnya. 10 orang yang kita kasih cuma 1 yang berterima kasih. 20 orang yang kita bagikan good news cuma setengah loh, cuma 1 yang menerima good news tersebut. Aduh capek, ya kan? Terus-menerus berusaha dan bekerja keras tapi nggak ada hasilnya. Kondisinya nggak berubah. Dan sering kali kita mau menyerah. Tapi di sini saat kita belajar daripada Paulus, di saat dia bilang sama seperti a nursing mother atau ibu yang merawat anaknya di saat dia masih kecil. Capeknya luar biasa, tapi bukan masalah kondisinya berubah. Tapi semua itu didrive daripada kasihnya kepada anaknya. Saya mau kita fokus bukan sama kondisi, tapi sama bagaimana hari ini bisa kita mengasihi seseorang. Semua usaha yang kita berikan itu muncul karena kita mengasihi. Terutama mungkin karena kita benar-benar mengerti bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. Ini contoh ya, gambar di mana bayi baru saja dilahirkan. Dikatakan a mother's love is reflected in her sacrifices regardless of who her child should be or will become.
Seorang ibu bisa memberikan kasihnya begitu luar biasa, tanpa dan terlepas daripada dia tahu anak dia itu sekarang bagus atau enggak, atau kedepannya akan jadi bagus atau enggak. Bahkan seringkali kalau kita lihat di film-film, ada ibu-ibu yang mungkin kesulitan dalam melahirkan, dan harus milih nyawa dia sendiri atau anak-anaknya. Dia akan pilih nyawa anak-anaknya. Anaknya, cuma satu, kecuali twins. Nyawa anaknya dia akan pilih. Dia nggak tahu anaknya bakal jadi pembunuh atau enggak. Dia nggak akan tahu anaknya akan berprestasi atau enggak. Tapi begitu luar biasa kasihnya. Sehingga dia memilih untuk memberi. Walaupun dia kehilangan nyawanya. Berarti hari ini saya mau kita fokus kepada di saat kita memberi. Mengasihi kepada orang satu sama lain. Apakah kita mengasihi karena kondisi yang kita harapkan berubah? Atau kita mengasihi dan memberi karena kita benar-benar tahu itu sesuatu yang Tuhan inginkan. Kalau hari ini saya bisa berdiri di sini, pasti tentunya karena Tuhan. Karena istri saya ada juga di sini, dia yang reach out. Tapi juga karena mama saya. Ada masanya waktu itu di mana mungkin gak akan bisa kebayang hari ini saya bisa ada di sini. Karena saya mengecewakan dia berulang-ulang kali. Kalau saya balik untuk melihat bagaimana hidup saya dulu. Kalau saya jadi mama saya buang anak saya. Ini gak benar ini anak ini. Mama saya perlu banting tulang buat sekolahin saya. Uang semester pendek saya pakai buat main-main. Berkali-kali di sekolah yang jauh-jauh, saya ngerokok, dia marah-marahin saya bilang, "Mah, sarjana ekonomi ini beli kepuasan. Kamu bakar-bakar duit," katanya. "Enggak, ini beli kepuasan. Sok pinter." Aduh, saya di situ benar-benar lihat kopos mama saya. Dia kayak, aduh nih anak udah gue gedein susah kok begini ya katanya ya. Dan berkali-kali dia bisa, saya ingat momen dia nangis, dia harus beat, kayak begitu sakitnya sampai dia harus pukul dada dia. Tapi hari ini saya pikirin lagi, karena dia mengasihi saya. Tanpa dia pikirin anaknya ke depan bakal kayak gimana. Walaupun dia mau menyerah, dia gak pernah menyerah. Seringkali mungkin hari ini kita udah diambang di ujung tanduk untuk menyerah kepada seseorang. Mungkin orang yang lagi kita bantu. Mungkin keluarga kita. Atau mungkin pasangan kita. Tapi saya mau encourage kita hari ini untuk terus punya determinasi. Bukan karena kondisinya berubah. Bukan karena kondisinya akan berubah. Tapi karena kita benar-benar tahu bahwa kasih tersebut terpancar karena kita mengasihi Tuhan. Untuk menutup khotbah saya hari ini, saya mau ingatkan kita kembali. Bagaimana kita bisa belajar dari jemaat di Tesalonika. Sama-sama kita belajar prinsipnya hari ini untuk kita menjadi God pleaser. Bukan hanya kita mencari dan menghidupi firman, tapi kita juga bisa satisfy by the truth. Saya mengundang kita untuk dalam kita memberi, kita pun merasakan terpuaskan karena kita punya koneksi sama Tuhan. Dan penting adalah juga kita memodeli hari ini kasih tersebut dengan melihat bagaimana a nursing mother punya kasih yang begitu luar biasa untuk anak-anaknya. Terlepas daripada kondisi, terus memberikan yang terbaik. Saya mau encourage kita semua hari ini, ngambil sebuah keputusan dalam hidup kita, untuk kita bisa grow lagi more and more. Mari kita satukan hati yang kita berdoa. Tuhan, saya bersyukur Bapak hari ini, banyak sekali Tuhan yang Kau telah berikan untuk kami Tuhan. Keselamatan, cinta kasih Engkau Tuhan. Dan biarkan Tuhan hari ini supaya apa yang kami rasakan Tuhan, bukan hanya kami boleh miliki untuk kami sendiri. Tapi itu juga membuka pikiran kami Tuhan, untuk bisa mengasihi orang satu sama lain Tuhan. Bahkan untuk mengembalikan Tuhan kepada Engkau jauh lebih besar lagi Bapak. Tuhan hari ini kami belajar Tuhan dari satu jemaat yang begitu luar biasa Tuhan, jemaat di Tesalonika. Biarkan Tuhan hari ini, di saat kami menerima firman Kau Tuhan. Kami bukan menerima perkataan ini sebagai kata-kata manusia saja Tuhan. Tapi kami sendiri boleh tersentuh Tuhan akan firman Kau. Menguji keikhlasan iman kami Tuhan. Menggerakkan kami Tuhan hari ini dalam memberi, dalam mengasihi, dalam mencintai Tuhan. Satu sama lain Bapak. Biarkan Tuhan roh-Mu yang mentransformasi kami hari ini, memampukan kami Tuhan, untuk bisa menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan serahkan hidup kami di tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Sekali lagi mari kita berterima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Andre. Saya kenal mamanya,